jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Kami memuliakan-Mu Tuhan, kami meninggikan, menyembah, memuliakan nama Tuhan yang kudus. Biarlah mulut bibir kami ini Tuhan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan doa malam hari ini dan renungan firman Tuhan, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang ingin kami menjawabnya, silahkan saudara kirimkan kepada kami. Dan juga doa malam seringkali ditujukan untuk mencermati keadaan, maupun kita belajar mengerti kehendak Tuhan, supaya kita hidup tidak salah di hadapan Tuhan. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian renungkan firman Tuhan dengan judul mencermati penggunaan waktu. Ini bagian yang pertama. Jadi ada dua bagian ya. Mencermati penggunaan waktu, bagian yang pertama. Kita baca dulu Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan frasa ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Setelah saya cari, saya mendapati dalam seluruh isi kitab suci itu setidaknya ada dua bagian dari kitab suci yang menyatakan
pergunakanlah waktu yang ada. Nah, salah satunya adalah di Efesus pasal 5 ini. Nah, di sini ini tentang mempergunakan waktu itu dijelaskan dengan beberapa hal. Nah, hal ini memiliki latar belakang karena hari-hari ini, saudara sekalian, hari ini banyak orang sedang menyelesaikan liburan. Mungkin ada yang sudah masuk ya hari ini. Tapi masih banyak juga yang masih menikmati liburannya. Nah, kadang-kadang orang yang libur itu mempertanyakan, saya libur sebenarnya untuk apa? Biasanya bekerja, hari-hari tertentu bekerja, saudara. Ya, jam-jam tertentu itu bekerja. Tapi ketika libur, lalu jadi tolah-toleh begitu. Wah, ini mau ngapain ya? Gitu. Mau mengerjakan apa? Nah, itu yang harus kita cari dari firman Tuhan. Seharusnya kita berlaku apa di hadapan Tuhan? Seperti itu, saudara. Nah, ternyata firman Tuhan berkata, supaya kita memperhatikan hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Karena hari-hari ini menghadapi hari-hari yang jahat, dikatakan semacam itu. Nah, jadi dalam penggunaan waktu, kita diarahkan oleh firman Tuhan supaya kita menjadi orang arif. Jadi kita tidak boleh membiarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Saudara, yang namanya waktu berlalu dengan sia-sia itu ketika bengong tadi loh. Jadi saya mau ngapain ya gitu. Itu namanya enggak punya perencanaan. Memang ada orang-orang yang sengaja seperti itu. Kerja juga enggak mau. Saya tahu ada orang yang semacam itu. Jadi karena berbagai alasan, ada orang yang kalau kerja kasar tidak layak, ya. Tapi untuk kerja yang lebih baik tidak bisa karena tidak ada kesempatan. Ya, siapa yang mau mempekerjakan? Dan juga ada yang umurnya sudah tidak sampai dan seterusnya, tapi sebetulnya masih sehat. Nah, lalu bagaimana yang seperti itu? Nah, itulah yang di sini dikatakan, hendaklah kamu seperti orang arif, jangan seperti orang bebal. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam menggunakan waktu yang ada, termasuk liburan ini, saudara ya, itu supaya menggunakan waktu itu dengan arif. Jangan seperti orang bebal, saudara. Kalau orang bebal itu, ya namanya saja bebal. Bebal itu sebetulnya di bawah bodoh. Kalau orang bodoh itu tidak mengerti apa-apa, ya. Tapi kalau bebal itu bodoh plus memang tidak mau maju, nah gitu. Ada orang bodoh tetapi yang ingin maju loh. Banyak orang yang bodoh tetapi merasa bodoh kemudian sekolah, kemudian belajar dengan cara apapun juga. Mungkin tidak di tempat pendidikan secara resmi, tapi tidak mau meneruskan dalam kebodohannya. Tapi kalau orang bebal itu memang hidupnya ya bebal, nah, gitu. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Dalam bahasa Jawa Tengah disebut ndablek, seperti itu. Kalau ndablek itu sudah tidak tahu malu. Jadi hidup yang memalukan tetapi tidak malu. Nah, itu bebal, saudara ya. Nah, di sini firman Tuhan berkata, hendaklah seperti orang arif. Orang arif itu artinya bijak, ya. Penuh hikmat. Nanti di bagian yang lain disebutkan dengan mempergunakan waktu ini memang masih harus dengan hikmat. Ya, ditambah dengan hikmat. Jadi arif. Karena apa? Karena menghadapi hari-hari yang jahat. Dan dalam bagian ini Tuhan berkata, supaya tidak bodoh. Janganlah kamu bodoh, tetapi harus mengerti kehendak Tuhan. Nah, kalau ini kembali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus menghardik, ya, orang yang tidak mengerti firman Tuhan itu sebagai orang bodoh. Masih ingat perjalanan ke Emmaus ya, Kleopas dan kawannya itu, yang karena dia tidak bisa mencerna firman Tuhan,
tidak mengerti siapa itu Mesias, Tuhan Yesus berkata, wah bodoh kamu, wah betapa bodohnya kamu, betapa lambannya kamu berpikir seperti itu. Jadi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu orang yang paling bodoh di dunia. Mungkin orang bisa kaya, mungkin orang bisa berhasil secara duniawi, tapi kalau dia tidak menghormati yang maha kuasa dan tidak mengerti kehendak Tuhan, bodoh. Karena apa? Tuhan Yesus di bagian yang lain mengingatkan, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Bodoh kan? Jadi orang yang tidak bodoh adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya setiap orang itu tidak kehilangan nyawanya. Setiap orang diselamatkan. Iya, itu doa Tuhan Yesus dan bahkan juga pernyataan di banyak bagian Alkitab menyatakan supaya tidak ada seorang pun yang hilang sebetulnya. Yang sudah ditetapkan, diselamatkan oleh Tuhan, itu tidak boleh ada yang hilang. Semuanya diselamatkan. Nah, jadi mengerti kehendak Tuhan itu harus dicari. Karena itu maka setidaknya dalam menggunakan waktu yang ada, carilah kehendak Tuhan. Sehingga tidak bengong, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi harus menghindari sikap bengong dan mempertanyakan harus apa ya saya ini. Orang harus punya perencanaan yang baik, mempergunakan waktu yang ada. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan banget menggunakan waktu yang ada itu untuk setidaknya hal-hal yang baik, yang positif, yang berguna untuk hidup saudara. Ya, jangan membiarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Apalagi menghadapi liburan semacam ini, harus mencari hal-hal yang positif untuk menghasilkan. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan adalah berbunyi demikian dalam mencermati bagian firman Tuhan yang ini. Jangan membiarkan waktu berlalu sia-sia. Hasilkan hal-hal yang berguna untuk keselamatan dan kemajuan hidup. Ya, sekali lagi, jangan membiarkan waktu berlalu sia-sia. Hasilkan hal-hal yang berguna untuk keselamatan dan kemajuan hidup. Tuhan dipuji. Amin. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara, dalam merenungkan firman Tuhan, khususnya dalam frame doa malam ini ya, saya selalu mengajak saudara untuk isinya menyembah Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, dan melayani Tuhan dengan doa. Dan melayani Tuhan dengan doa itu kita doakan hal-hal yang umum, termasuk dalam kita memahami firman Tuhan, supaya kita bukan termasuk orang-orang yang dinilai bodoh, tetapi yang mengerti kehendak Tuhan, yang mampu melayani Tuhan dengan doa syafaat yang berguna untuk membangun dunia ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dapat kami nikmati dan kami cerna. Jadikan kami hari-hari ini, bahkan juga dalam menyelesaikan masa-masa liburan kami hari-hari ini, kami menggunakan waktu yang ada dengan baik. Kami mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan
yang terus memimpin kami dalam seluruh kebenaran Tuhan, sehingga firman-Mu membawa kami ke dalam hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang memberikan kesejahteraan, juga termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Tuhan memberikan kesejahteraannya, bahkan semua yang kami kerjakan Tuhan berkati, sehingga semuanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami semakin diberkati, hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, dan kami mendapatkan semakin berkat lebih besar dari Tuhan. Kami juga sekarang berdoa dan terus mengucap syukur. Tuhan membawa kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Kami selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu pada setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Kami nanti untuk mengikuti live streamingnya pada jam-jam tersebut. Dan apabila saudara tidak bisa mengikuti yang malam, bisa mengikuti yang doa pagi, saudara. Yang doa pagi juga rutin diadakan setiap jam 5 pagi. Yang doa pagi temanya berbeda. Temanya membaca kitab suci dan merenungkannya. Seluruh isi kitab suci akan kita baca dan kita renungkan. Sehingga yang setia mengikuti doa pagi bersama-sama dengan kami akan menyelesaikan, berusaha memahami seluruh isi kitab suci. Wow, ini kesempatan besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe. Kami berharap Anda terus memberikan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.